Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Saya Nisa Humaira dan teman kelompok saya yaitu Astri Siti Sulastri, Catur Putri Ramadhani, dan Syamsidar akan mempresentasikan materi kedua yaitu membaca kritis untuk menulis. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca untuk mendapatkan informasi yang relevan dan diperlukan untuk tulisan yang akan dikembangkan. Menurut Burns, membaca kritis adalah mengevaluasi materi tertulis, yakni membandingkan gagasan yang tercakup dalam materi dengan standar yang diketahui dan menarik kesimpulan tentang keakuratan dan kesesuaian. Itu tujuan membaca kritis adalah untuk memahami tujuan penulis atau pengarang. Yang kedua, untuk memanfaatkan kemampuan membaca pemahaman dengan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, untuk memahami organisasi tulisan atau bacaan. Yang keempat, untuk memberikan penilaian terhadap penyajian penulis atau pengarang. Dan yang kelima adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip kritis dalam bacaan. Selanjutnya yaitu manfaat membaca kritis. Manfaat membaca kritis yaitu yang pertama, kemampuan mengingat yang lebih kuat. Kedua, kepercayaan terhadap diri sendiri yang mantap. Dan yang ketiga adalah pemahaman yang mendalam tentang keterlibatan yang padu sebagai hasil usaha. Metode-metode dalam membaca kritis ada 5. Yang pertama, survei, menyurvei isi buku. Kedua, question, mengajukan pertanyaan. Ketiga, read, membaca secara menyeluruh. Keempat, recall, menjawab pertanyaan. Terakhir, review, mengulangi atau menelusuri isi buku. Selanjutnya, karakteristik dalam membaca kritis. Yang pertama, menginterpretasi secara kritis. Kedua, menganalisis secara kritis. Ketiga, mengorganisasi secara kritis. Keempat, menilai secara kritis. Terakhir, menerapkan konsep secara kritis. Next, teknik-teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan sikap kritis. Yang pertama, kemampuan mengingat dan mengenali ide pokok paragraf, tokoh-tokoh cerita, dan sifat-sifatnya. Kedua, kemampuan memahami atau menginterpretasi makna yang tersirat. Ketiga, kemampuan menganalisis. Keempat, kemampuan menilai isi bacaan. Kegiatan yang terdapat dalam membaca kritis. Ada 3 kegiatan yang terdapat dalam membaca kritis, yaitu 1. Membaca dengan berpikir. Tujuan membaca dengan berpikir ini supaya pembaca dapat menentukan batas-batas dari persoalan-persoalan atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh pengarang. 2. Membaca dengan menganalisis merupakan kunci membaca kritis. Dengan menganalisis, pembaca dapat mengetahui apakah gagasan atau fakta-fakta yang dikemukakan pengarang sungguh disokong oleh detail-detail yang diberikan atau tidak. 3. Membaca dengan penilaian. Tugas membaca kritis adalah menilai fakta atau pernyataan yang dapat menyokong gagasan pokok yang dikemukakan. Ragam membaca kritis. 1. Membaca cepat atau sekilas untuk mencapai topik. Membaca dengan cepat atau sekilas untuk mencapai topik inti persoalan yang dibahas dari suatu tulisan, sehingga dari kegiatan membaca tersebut kita dapat menentukan topik tulisan yang dibaca. 2. Membaca cepat untuk informasi khusus. Dalam melakukan kegiatan ini, perhatian kita hanya tertuju pada bagian-bagian yang kita inginkan. Bagian-bagian tersebut mengandung informasi yang dibutuhkan, sedangkan bagian yang tidak kita inginkan akan diabaikan atau tidak diperhatikan. 3. Membaca teliti untuk informasi rinci. Terkadang kita juga menginginkan informasi yang rinci tentang suatu hal. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita akan melakukan kegiatan membaca dengan
memfokuskan pembacaan pada bagian-bagian yang mengandung informasi yang ingin diketahui secara rinci. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.